Kembali lagi semuanya yang sangat berbahagia, sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan Xiao Yan yang pada saat ini masih berada di medan pertempuran, lalu kemunculan dari para prajurit yang dipanggil oleh permaisuri juga pada saat ini benar-benar membuat semua orang Taiksu terkejut. Bersamaan dengan kemunculan mereka, Xiao Yan juga menyadari bahwa pertempuran akan menjadi semakin besar. Dan jika begitu permasalahannya, maka Xiao Yan harus bersiap untuk terjerat di dalam pertempuran besar ini. Sementara itu di sisi lain ada beberapa sosok yang berdiri di salah satu dewa Taiksu di belakang kelompok Taiksu. Orang-orang ini terlihat berbeda karena mereka tidak hanya tidak memakai Void God Armor, akan tetapi mereka juga memakai pelindung Void God Armor yang berbeda daripada kebanyakan Taiksu. Selain itu ada juga 4 kristal di dada mereka, sementara pemimpin mereka memiliki 5 kristal. Di lengan mereka juga ada angka yang berurutan dari 10 hingga 2. Sosok dengan lengan nomor 2 pada saat ini berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di hadapan semua orang. Terlihat jelas bahwa sosok ini merupakan pemimpin di antara mereka. Sosok itu juga pada akhirnya seketika menatap ke arah permaisuri dan mulai berbicara dengan suara yang menggelegar. Sosoknya berkata bahwa ternyata ini adalah permaisuri yang telah dirumorkan dan sudah lama banyak dikagumi. Taiksu datang ke dunia sejati Xuan Yin ini tanpa ada niat untuk ikut serta dalam pertempuran antar kekuatan di dunia sejati Xuan Yin. Dengan begitu maka pada saat ini apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahpahaman. Dengan begitu maka mereka pada saat ini akan sesegera mungkin meninggalkan alam sejati Xuan Yin. Tidak perlu lagi bagi semua orang pada saat ini untuk melanjutkan peperangan. Kedua belah pihak tentu saja akan menderita kerugian besar dan ini bukanlah permasalahan sepele. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang dari Taiksu pada saat ini benar-benar terkejut, tetapi tidak ada di antara mereka yang pada saat ini berani membantah. Orang-orang yang dipimpin oleh Zhu Yao sebelum momen ini juga pada saat ini tidak terus bertarung dengan Istana Dewa Pemburu. Mereka semua mundur melesat menjauh dari medan pertempuran. Dalam perang besar ini tidak ada yang menyangka bahwa Taiksu akan bersedia untuk mengambil langkah mundur. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tentu tahu apa yang diinginkan oleh pemimpin dari Taiksu ini. Mereka pada saat ini tidak ingin bertempur dengan alam sejati Xuan Yin. Tidak perlu bagi mereka untuk melawan permaisuri karena tujuan mereka adalah dunia sensi. Mereka berada di dunia sejati Xuan Yin hanya untuk mengerahkan sumber daya sebelum akhirnya melancarkan perang kepada dunia sensi. Di sisi lain permaisuri juga pada saat ini segera berbicara dengan tenang di atas singgasana tanduk naga. Permaisuri menegaskan bahwa ini memang sebuah kesalahpahaman. Mendengar hal ini nomor 2 seketika sedikit mengangkat sudut mulutnya dan senyum menghina muncul di wajahnya. Sosoknya pada saat ini melambaikan tangan dan nada bicaranya tiba-tiba menjadi lebih bangga. Sosoknya berkata karena begitu permasalahannya sebaiknya mereka mundur. Kedua belah pihak menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Dengan begitu anggap saja kedua belah pihak pada saat ini seimbang. Menanggapi perkataan sosok tersebut permaisuri pada saat ini tersenyum manis dan tidak menjawab. Sebaliknya permaisuri mengangkat jarinya sedikit dan banyak pasukan api yang berkobar di belakangnya tiba-tiba bergegas melesat. Sosok-sosok ini segera menyerbu langsung ke arah orang-orang dari Taiksu dan yang lainnya. Nomor 2 pun seketika tiba-tiba terkejut karena dirinya tidak menyangka bahwa permaisuri akan melancarkan serangan seperti ini. Sesaat kemudian nomor 2 pun seketika berteriak dengan dingin, apakah permaisuri ingin memulai perang dengan Taiksu? Menanggapi hal tersebut barulah permaisuri pada saat ini berbicara dengan nada yang semakin keras. Permaisuri berkata bahwa menurut permaisuri hal tersebut tidak benar. Jika mereka pada saat ini ingin keluar dari alam sejati Xuan Yin, pertempuran ini memang bisa dihindari, tetapi tentu saja mereka harus meninggalkan semua sumber daya yang telah mereka ambil. Secara alami apa yang dimaksud oleh permaisuri pada saat ini adalah ratusan dewa Taiksu yang sangat banyak.
mereka menyimpan sumber daya yang telah mereka serap dari alam sejati Xuan Yin, namun jelas sekali bahwa Dewa Taiksu yang sangat banyak ini juga sangat penting bagi orang-orang Taiksu. Oleh karena itu setelah mengatakan hal tersebut ekspresi Taiksu nomor 2 tiba-tiba berubah, sosoknya menggertakkan gigi sebelum akhirnya berbicara dengan nada ancaman. Sosoknya menjelaskan bahwa seharusnya permaisuri sudah mendengar tentang dunia virtual Tai. Dengan begitu maka bukan pilihan yang bijaksana jika permaisuri pada saat ini memprovokasi Taiksu. Jika permaisuri pada saat ini memutuskan mundur dan berdamai maka dirinya masih bisa melupakan kesalahan ini. Permaisuri pada saat ini dengan tegas kembali berteriak ke arah orang-orang dari Taiksu. Sosoknya pada saat ini bertanya mungkinkah apa yang dimaksud oleh nomor 2 adalah orang-orang dari dunia sejati Xuan Yin harus menyerah kepada penjajah di negara mereka sendiri. Menanggapi hal tersebut sosok Taiksu nomor 2 segera menjawab bahwa mereka memang telah mengambil sumber daya dari alam sejati Xuan Yin. Namun dengan hal itu orang-orang dari alam sejati Xuan Yin tidak akan menerima dampak buruk. Jika dibandingkan dengan kehancuran dunia akibat perang seperti ini bukankah hal tersebut lebih merugikan? Permaisuri pada saat ini mendengus dingin mendengar apa yang dikatakan oleh nomor 2. Permaisuri lanjut berbicara bahwa satu-satunya perbedaan antara merampas sumber daya dan menghancurkan dunia adalah bahwa merampas sumber daya adalah kematian yang lambat. Dirinya tidak bisa membiarkan hal tersebut oleh karena itu mereka harus meninggalkan sumber daya milik alam sejati Xuan Yin. Jika tidak maka semua orang pada saat ini akan bertempur sampai mati. Pemenang akan hidup sementara yang kalah akan mati. Semua prajurit pada saat ini merasa darah mereka mendidih mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Tidak ada rasa takut sama sekali dari perkataan permaisuri. Tampaknya permaisuri benar-benar tidak pernah takut pada orang-orang dari Taiksu dari awal hingga akhir. Sementara itu pria Taiksu nomor 2 pada saat ini segera menghela nafas. Sosoknya berkata sepertinya mereka semua sudah mengetahui situasinya dengan baik. Namun meskipun begitu mereka harus tahu bahwa tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk menang dalam pertempuran. Hampir semua orang kuat di alam sejati Xuan Yin telah mati dan kejatuhan mereka akan meningkatkan kehancuran alam sejati Xuan Yin. Suara percakapan ini bergemak di kehampaan dan semua orang jelas-jelas bisa mendengarnya. Begitu percakapan ini selesai kedua belah pihak pada saat ini sama-sama mengeluarkan raungan yang kuat. Percakapan antara keduanya terjadi dan tidak mencegah adanya pertempuran. Pertempuran antara Istana Dewa Pemburu dan 10.000 orang dari Taiksu baru saja mereda sejenak, tetapi pada akhirnya perang kembali dimulai dengan posisi yang diganti. Pada saat ini pasukan permaisuri berhadapan dengan kelompok Taiksu yang baru saja keluar. Melihat lebih dari 100 Dewa Taiksu meskipun jumlah mereka tidaklah banyak meskipun jumlah mereka tidak setara dengan tentara dari permaisuri tetapi mereka memiliki cadangan energi yang besar. Dengan begitu maka mereka akan bisa memasok energi keabadian yang tidak terbatas. Mereka dapat meningkatkan kekuatan setiap orang dari Taiksu hingga tahap yang ekstrim. Dengan cara ini semua orang Taiksu dapat melepaskan kekuatan tempur terkuat tanpa adanya penurunan dalam pertempuran. Sementara itu di sisi lain tentara api yang berkobar pada saat ini memiliki jumlah yang besar dan jika mereka dapat mengalahkan Taiksu dalam waktu singkat, maka situasinya akan cepat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Begitu perang hendak benar-benar pecah di antara kedua belah pihak suara permaisuri juga pada saat ini segera kembali terdengar. Permaisuri berkata bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa terkalahkan. Taiksu juga tidak terkecuali dan mereka semua pada saat ini harus berusaha. Mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri tampaknya para prajurit pada saat ini benar-benar menggila. Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan kedua belah pasukan yang sama-sama saling berhantaman. Jumlah dari pasukan api milik permaisuri juga pada saat ini terus bertambah dan telah melebihi 100.000. Di antara 100.000 orang ini sejumlah besarnya adalah keabadian kaisar.
Masih banyak sosok-sosok yang pada saat ini terus berkumpul dan kekuatan mereka juga tidaklah lemah. Melihat pemandangan ini, mata Xiao Yan pada saat ini mencerminkan medan perang yang tragis. Tidak ada yang berani membayangkan berapa banyak orang yang akan mati di dalam pertempuran ini. Berurusan dengan sekelompok kecil Taiksu saja, tetapi perang ini benar-benar sudah terlihat sangat kejam. Mungkin saja tingkat perang yang akan pecah di dunia sensi akan melampaui imajinasi dari Xiao Yan. Xiao Yan pun menarik nafas, dan perang seperti ini benar-benar akan mengakibatkan dunia hancur. Bahkan bintang-bintang yang berada di sekitar dunia juga sepertinya benar-benar akan tersapu bersih akibat dari pertempuran. Begitu Xiao Yan memikirkan hal ini, Xiao Yan pada akhirnya kembali fokus pada pertempuran di hadapan matanya. Xiao Yan berpikir untuk berhadapan dengan pertempuran yang lebih besar. Xiao Yan pada saat ini tidak boleh melewatkan kesempatan apapun untuk menjadi semakin kuat. Semakin Xiao Yan menjadi lebih kuat, maka akan semakin banyak yang bisa Xiao Yan bunuh. Dengan begitu maka hal ini sudah cukup di dalam pertempuran. Xiao Yan pada akhirnya menyipitkan matanya ketika Xiao Yan kembali fokus melihat ke medan perang. Dengan kekuatan tempur Xiao Yan saat ini dan berkah dari banyak klon yang kuat, Xiao Yan sudah mampu bergabung di medan perang seperti ini. Hal itu dikenakan basis sumber energi Xiao Yan telah melebihi 40 miliar. Meskipun Xiao Yan masih berada di puncak dogat bintang 9, tetapi basis energi dari sumber daya Xiao Yan cukup besar untuk dapat mendukung teknik pembentuk kehidupan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, kekuatan ini juga dapat diintegrasikan ke lebih banyak klon ke dalam tubuh asli Xiao Yan selama pertempuran. Selain klon pemakan jiwa dan klon dewa asli, Xiao Yan juga memiliki klon lain yang merupakan klon Zuchi, yakni klon Yonghe. Kekuatan klon Yonghe adalah langkah ke-6 keabadian kaisar, dan meskipun sosoknya enggan menyatu dengan tubuh asli Xiao Yan dengan berkah 40 miliar fondasi origin Qi, bukan berarti hal tersebut tidaklah mungkin. Bukan hal yang mustahil jika Xiao Yan ingin menggabungkan klon Yonghe sendirian ke dalam tubuhnya. Hanya saja perpaduan klon Yonghe belum mampu mengeluarkan kekuatan tempur yang sesungguhnya. Meskipun klon tersebut akan mampu membawa kekuatan Xiao Yan melejit ke langkah ke-6 keabadian kaisar, tetapi Xiao Yan sendiri masih berada di puncak dogat bintang 9. Dengan begitu maka segala kemampuan bertarung Xiao Yan serta keterampilan bertarung ini akan terjebak di tingkat D. Tetapi meskipun begitu, tentu saja ada hal baik bagi Xiao Yan karena Xiao Yan memiliki kemampuan untuk menguasai tubuh, ditambah dengan keterampilan bertarung seperti lengan penghancur dewa dan 7 langkah mengejutkan. Hal tersebut akan membuat Xiao Yan semakin kuat. Dengan kekuatan Xiao Yan yang semakin kuat, teknik-teknik ini juga benar-benar akan mengikuti kekuatan Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya memikirkan mengenai kartu truf apa yang pada saat ini bisa dimanfaatkan oleh Xiao Yan. Setelah beberapa perhitungan, Xiao Yan pada akhirnya mempererat cengkeramannya pada pedang berat misterius. Namun begitu Xiao Yan bersiap untuk melesat, Xiao Yan pada saat ini tampak sedikit bingung bagaimana memulai pertempuran. Pada saat yang sama, Jiu Ying, naga sisik darah dan binatang iblis semuanya telah tiba di belakang Xiao Yan. Tampaknya dilihat dari kondisi mereka, mereka tidak terluka dalam pertempuran. Xiao Yan juga pada saat ini menoleh dan bertanya kepada mereka apakah mereka masih bisa menemani Xiao Yan bertempur. Jiu Ying pada saat ini berkata dengan lugas ketika bertanya bisakah mereka menolak. Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan menatap ke arah Jiu Ying tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu Jiu Ying dan yang lainnya pada saat ini segera melihat ke medan perang di kejauhan. Niat bertarung juga pada saat ini muncul di matanya yang berbentuk berlian. Jiu Ying pada akhirnya bergumam bahwa dirinya tidak tahu kenapa, tetapi darahnya langsung mendidih dan dirinya pada saat ini ingin memakan orang. Monster-monster lainnya juga pada saat ini memancarkan niat bertempur yang kuat ketika mereka menatap ke arah medan pertempuran.
Melihat mereka yang pada saat ini tampaknya setuju untuk bertarung bersama dengan Xiao Yan pada akhirnya melihat ke arah Taiksu nomor 11 yang masih terjerat oleh orang-orang dari Labu Dewa Bermata 9. Xiao Yan pun segera berkata jika begitu permasalahannya maka mereka bisa mengikuti Xiao Yan dan membunuh orang ini terlebih dahulu. Pertempuran yang pada saat ini dilakukan oleh nomor 11 tampaknya benar-benar telah berlangsung cukup lama. Tampaknya tidak ada pihak yang terluka parah. Setelah bertarung untuk waktu yang lama nomor 11 juga pada saat ini sepertinya menyadari adanya sesuatu yang salah. Tidak peduli apapun yang dirinya lakukan dan meskipun dirinya telah menggunakan taktik terkuatnya, tetapi tidak ada yang bisa dirinya lakukan untuk melawan orang-orang ini. Sosoknya hanya bisa mengutuk secara diam-diam bahwa sekelompok orang ini merupakan sekelompok orang yang sulit untuk dihadapi. Begitu selesai bergumam tubuhnya pada saat ini bergetar dan sosoknya melasat mundur. Melihat hal ini senior pertama dari Labu Dewa Bermata 9 sepertinya tidak berniat untuk melanjutkan pengejaran. Namun pada saat yang bersamaan sebuah suara juga tiba-tiba datang dari belakang mereka. Xiao Yan dengan memegang labu harta karun di tangannya dan berpura-pura membuang labu segera berbicara. Xiao Yan berkata bahwa Labu Dewa Bermata 9 peninggalan leluhur dari dunia yang luas sepertinya tidak lebih dari ini. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini berniat untuk membuang labu, pendekar pedang gila pun seketika melambaikan lengan bajunya. Sosoknya berteriak ketika mengeluarkan teknik 10.000 pedang terhunus. Pedang terbang yang tidak terhitung jumlahnya seketika terbang keluar dari kotak pedang di belakang punggungnya. Sue Lingzun juga pada saat ini melangkah maju dengan kasar ketika mengayunkan pedangnya yang terikat rantai besi. Sosoknya melesat menuju ke arah pria Taiksu nomor 11 ketika berkata bahwa dirinya tidak akan membiarkannya pergi. Sementara itu di sisi lain rubah iblis berekor 9 segera memandang ke arah Xiao Yan dengan mata yang menawan. Sosoknya pada saat ini bertanya apakah adik junior ingin memerintahkannya untuk mengejar si pria. Xiao Yan pada saat ini sedikit menghela nafas karena Xiao Yan tahu pada saat ini sosok rubah iblis berekor 9 sedang bercanda dengan Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata agar senior pada saat ini berhenti bercanda kepada Xiao Yan. Dirinya juga jangan merayu Xiao Yan terlebih lagi orang-orang ini adalah musuh Xiao Yan. Oleh karena itu tolong bantu Xiao Yan untuk menyingkirkan mereka. Menanggapi hal tersebut sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa tentu saja dirinya bisa menghancurkan sosok tersebut, namun ada banyak orang kuat di belakangnya dan jika harus berhadapan dengan mereka semua, tentu saja mereka pada saat ini tidak memiliki kemampuan tersebut. Jika mereka memang ingin menghancurkan orang-orang ini maka mereka membutuhkan kekuatan penghancur yang lebih kuat lagi. Xiao Yan pun menganggukkan kepala mendengar apa yang baru dikatakan oleh rubah iblis berekor 9. Sementara itu rubah iblis berekor 9 kembali berbicara bahwa mereka bisa memberi Xiao Yan bantuan jangka pendek, tetapi mereka tidak bisa meninggalkan Labu Dewa Bermata 9 terlalu lama. Oleh karena itu mereka berharap agar Xiao Yan menemukan cara ketika mereka menahan orang-orang ini. Terlebih lagi jika Xiao Yan juga ingin memenangkan pertempuran ini, Xiao Yan sepertinya harus memutus pasokan kekuatan keabadian milik mereka. Xiao Yan pun menyipitkan matanya begitu Xiao Yan mendengar apa yang dikatakan oleh rubah iblis berekor 9. Selanjutnya Xiao Yan pada saat ini segera bertanya apakah senior memiliki cara. Berubah iblis berekor 9 pada saat ini menggelengkan kepalanya mendengar pertanyaan dari Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini menghela nafas karena Xiao Yan juga tidak mungkin melakukan teknik yang sama seperti sebelumnya. Setelah Xiao Yan memasukkan 4 Dewa Taiksu ke dalam pagoda pemurnian kecepatannya juga pada saat ini telah menurun secara signifikan. Tidak mungkin untuk mengumpulkan sejumlah besar makhluk ke dalam reruntuhan kuno di pagoda pemurnian dalam waktu singkat,
Terlebih lagi pada saat ini ada ratusan dewa Taiksu dan Xiao Yan benar-benar tidak berdaya. Xiao Yan pun terus-menerus merenung mencari cara bagaimana agar mereka bisa mengisolasi orang-orang Taiksu dengan dewa Taiksu. Setelah beberapa saat Xiao Yan akhirnya memiliki sebuah ide. Xiao Yan segera berkata bahwa jika mereka dapat mengisolasi orang-orang Taiksu ini dari dewa Taiksu, itu mungkin akan memiliki efek pemblokiran yang juga sama. Namun metode apa yang harus mereka lakukan? Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak mengetahuinya. Menanggapi hal tersebut, rubah iblis berekor 9 menatap ke arah medan pertempuran sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Sosoknya lanjut berkata bahwa hal tersebut tidak mungkin untuk dilakukan. Ada terlalu banyak orang dan medan perang mencakup area yang luas. Hal yang dimaksud Xiao Yan merupakan metode untuk membagi ruang dan mereka tidak bisa melakukannya dengan kekuatan mereka saat ini. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa sepertinya masalah ini masih cukup sulit. Xiao Yan pada saat ini segera mengingat bahwa permaisuri bisa memanggil aula sebesar itu begitu saja. Ini juga merupakan teknik membagi ruang yang seharusnya tidak menjadi permasalahan besar bagi permaisuri. Namun Xiao Yan juga pada saat ini khawatir bahwa sisa kekuatan dari permaisuri hanya akan menjadi semakin sedikit jika terus-menerus digunakan. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini harus dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantu semua orang. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini merenung, rubah iblis berekor 9 segera mulai kembali berbicara. Sosoknya menjelaskan bahwa memang benar membagi ruang membutuhkan kekuatan yang kuat, tetapi Xiao Yan bisa mencobanya dan melihat apakah Paman Menawan di dalam labu dewa bermata 9 masih tidak mau menyerah kepada Xiao Yan. Xiao Yan bisa bertanya apakah sosoknya pada saat ini bisa membantu Xiao Yan. Xiao Yan seketika tercengang mendengar nama Paman Menawan. Saat ini kelima gambar di labu dewa bermata 9 telah muncul. Total ada 9 gambar yang tertera. Dilihat dari gambarnya, 5 gambar pertama semuanya telah sesuai. Semuanya menunjukkan bahwa mereka pada saat ini telah aktif. Xiao Yan pada saat sebelumnya benar-benar tidak sadar karena hanya ada 4 sosok yang pada saat ini muncul. Apa yang dikatakan oleh rubah iblis berekor 9 seharusnya adalah sesuatu yang pada saat sebelumnya berbicara kepada Xiao Yan. Xiao Yan teringat bahwa ketika Xiao Yan menggunakan labu dewa bermata 9, sebuah suara aneh yang belum pernah didengar Xiao Yan muncul dari labu dewa bermata 9. Selain itu, begitu suara sosok tersebut terdengar, para senior lainnya dari labu dewa bermata 9 segera mengambil tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa suara yang berbicara ini memiliki posisi yang sangat menonjol di antara labu dewa bermata 9. Sementara itu di sisi lain, rubah iblis berekor 9 pada saat ini segera berbicara kepada labu dewa bermata 9. Sosoknya berkata sebaiknya Paman pada saat ini berhenti berpura-pura menyendiri. Dirinya telah memenuhi syarat untuk muncul dan mengapa dirinya tidak segera keluar? Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan begitu Xiao Yan hendak ikut berbicara, suara dalam yang Xiao Yan dengar sebelumnya pada saat ini kembali keluar dari labu dewa bermata 9. Suara tersebut segera berkata bahwa dirinya tidak keluar, tetapi bukan berarti dirinya tidak mau keluar. Sekarang Xiao Yan harus menemukan cara untuk melewati beberapa kesulitan sendiri daripada terlalu mengandalkan orang lain. Bersamaan dengan suara yang terdengar, gumpalan asap hijau biru tua seketika mulai keluar. Asap hijau menyebar dan segera sosok tubuh tinggi muncul di depan Xiao Yan. Sosoknya mengenakan sepasang armor perunggu kuno dan sepertinya armor tersebut sudah berbintik-bintik, seolah-olah armor ini telah terdiam di dasar laut selama waktu yang tidak terhitung jumlahnya dan terkorosi. Rubah iblis berekor 9 juga pada saat ini segera berbicara, akhirnya Paman mereka keluar. Tidak bisakah mereka pada saat ini merubah sesuatu menjadi semakin indah? Sosok tinggi itu pun segera menoleh dan menyadari bahwa rubah iblis berekor 9 sedang membujuknya.
sosoknya seketika menggelengkan kepalanya dan dirinya berkata bahwa dirinya tidak akan mengambil tindakan. Perawakan sosok ini setara dengan Dong Haiyuan dan tingginya berkisar lebih dari 3 meter. Tubuhnya terlihat sangat kekar dan dirinya benar-benar memiliki aura yang sangat mendominasi. Meskipun dirinya tidak memancarkan aura yang kuat, tetapi seseorang bisa merasakan adanya kekuatan tekanan dari tubuhnya. Sosoknya memegang kapak kuno di tangannya dan garis-garis di atasnya tidak lagi terlihat jelas karena korosi yang parah. Sosok tersebut benar-benar memancarkan rasa keagungan dan misteri. Ketika berdiri di samping Xiao Yan, meskipun tanpa adanya aura yang memancar, dirinya bisa memberitahu Xiao Yan secara intuitif bahwa sosoknya sangatlah kuat. Suara dalam dari balik topeng perunggu juga pada saat ini segera kembali terdengar ketika bertanya kepada Xiao Yan. Pria tersebut bertanya apakah Xiao Yan ingin membagi medan pertempuran. Xiao Yan sedikit tercengang saat mendengar hal ini, tetapi Xiao Yan masih mengangguk. Sementara itu pria tersebut pada saat ini tampak masih belum berniat untuk mengambil tindakan. Rubah iblis berekor 9 juga pada akhirnya membantu Xiao Yan dan berbicara dengan nada sedikit marah. Sosoknya pada saat ini terus-menerus membujuk sosok tersebut. Setelah perdebatan yang sedikit alot, pada akhirnya sosok dalam armor perunggu ini segera menyetujui permintaan Xiao Yan. Xiao Yan pun menghela nafas sementara si pria pada saat ini segera mengangkat kapak kuno miliknya. Selanjutnya dirinya menginjak kehampaan 3 kali berturut-turut dan Xiao Yan yang berdiri di samping merasakan ruang di sekitar berputar dan bergetar. Namun sesaat kemudian ruang kembali tenang dan sepertinya tidak ada perubahan yang terjadi. Sosok itu pun kembali berbicara bahwa sudah ada alam terlarang di tempat ini. Selain itu alam terlarang ini juga sangatlah kuat, bahkan kekuatannya lebih kuat jika dibandingkan dengan alam terlarang miliknya. Sepertinya Xiao Yan tidak perlu mengkhawatirkan pertempuran ini. Situasi pertempuran ini berada di bawah kendali orang yang meluncurkan alam terlarang tersebut. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening karena Xiao Yan belum pernah mendengar mengenai alam terlarang. Mungkin hal ini agak mirip dengan segel formasi yang dikenal oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan alam terlarang ini. Sosok di balik perunggu tinggi pada akhirnya menjawab perkataan Xiao Yan dan menjelaskan bahwa seseorang dengan kekuatan yang sangat kuat menciptakan dunianya sendiri. Di dunia ini tentu saja dirinya adalah penguasa yang sangat absolute. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya segera kembali melihat sekeliling. Seluruh istana keabadian nirwana bagi Xiao Yan terasa bukan seperti aula besar. Ini tampak seperti benua yang luas karena Xiao Yan tidak dapat melihat ujung dari istana. Beberapa istana menjulang di kejauhan dan sosok-sosok ini tampak tidak nyata. Mungkinkah apa yang dimaksud oleh senior ini mengenai keseluruhan yang disebut istana nirwana ini hanyalah alam terlarang yang diubah oleh permaisuri? Bersamaan dengan Xiao Yan yang sedikit merenung, sosok pria dengan armor perunggu kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata karena tidak ada lagi yang perlu dirinya lakukan maka dirinya akan kembali. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun kembali tersadar dan begitu sosok tersebut hendak kembali ke labu dewa bermata 9, Xiao Yan segera berteriak meminta senior untuk menunggu sejenak. Karena para senior pada saat ini sudah keluar, mengapa mereka tidak meregangkan otot dan menggunakan kekuatan tangannya saja untuk menghabisi mereka semua? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, sosoknya pada saat ini seketika mengerutkan kening. Sosoknya menggelengkan kepala begitu sosoknya mendengar perkataan Xiao Yan. Selanjutnya sosoknya pada saat ini bergumam bahwa dirinya sudah lama tidak suka membunuh. Menanggapi hal tersebut rubah iblis berekor 9 sedikit tertawa. Sosoknya lanjut bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan tahu mengapa dirinya tidak suka membunuh. Hal itu dikarenakan dirinya telah menghabisi terlalu banyak musuh sebelumnya. Dirinya pada akhirnya mendapatkan kitab Buddha dari suatu tempat. Mulai semenjak saat itu sosoknya mulai melantunkan kitab suci setiap hari.
itulah yang pada akhirnya membuatnya berubah dan dirinya merasa diselamatkan. Mendengar perkataan dari rubah iblis berekor 9, tampaknya mereka benar-benar seperti sesosok tetangga yang tinggal berdampingan. Hal ini membuat Xiao Yan seketika sedikit penasaran mengenai seperti apakah pemandangan di dalam labu Dewa Permata 9. Sementara itu di sisi lain dia di balik armor perunggu yang tampak berat seketika berbicara dengan lembut. Sosoknya berbicara kepada rubah iblis berekor 9 bahwa aura pembunuh di tubuhnya terlalu kuat. Dirinya berharap kitab Buddha akan bisa menenangkan hatinya yang bergejolak. Mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut, kedua belah pihak pada saat ini kembali terjerat dalam argumen masing-masing. Keduanya sama-sama berdebat. Setelah beberapa saat pada akhirnya pria di balik perunggu benar-benar kalah dalam berdebat melawan rubah iblis berekor 9. Sosoknya pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa dirinya bisa mengambil tindakan tetapi dirinya hanya akan membunuh 1000 orang. Dirinya tidak akan mengambil tindakan dengan mudah. Mulai saat ini juga, Xiao Yan pada akhir menangkupkan tangannya dengan penuh hormat ke arah sosok tersebut. Xiao Yan segera berkata bahwa dengan kekuatan senior, lebih dari cukup jika senior bisa menghabisi lebih dari 1000 orang. Sosok jangkung itu pun kembali berkata bahwa dirinya hanya akan menghabisi 800. Xiao Yan seketika tercengang dan bertanya-tanya mengapa pria ini tiba-tiba menurunkan harga tanpa bisa dijelaskan. Namun setelah mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini tidak lagi berbicara. Xiao Yan takut jika Xiao Yan berbicara lagi mungkin pria tersebut akan mengubahnya menjadi 500 atau bahkan 100. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa bersyukur karena setidaknya hal tersebut akan mengurangi tekanan di dalam pertempuran. Tanpa peringatan apapun pada akhirnya dengan keras aliran udara yang kuat seketika mulai melesat. Xiao Yan juga terkejut dan menoleh menatap ke arah pria di balik perunggu yang pada akhirnya benar-benar melesat untuk mengejar janda kebaya merah yang sedang berlari.